Halo. Hai, Halo, Jelly apa Ali panggil ya? Siapa siapa namanya? namanya? Kenapa ada Shelly? Dipanggil Shelly. Jelly. Oh, hai, salam kenal Jelly. Nama aku Feli. Kamu gedenya pasti cantik deh. Kamu bisa jadi model deh kayaknya Jelly. Wow. Mau nggak jadi model? Mau nggak? Jadi apa? Mau jadi apa? Gede mau jadi apa? Mau jadi Blackpink. Mau jadi Barbie. Mau jadi Barbie. Kalau ini mau jadi Ayu. Ayo. mau jadi Blackpink katanya. Oh, oke. Jadi selain diracunin reksadana, diracunin K-pop juga ya, Ge ya? Oke, Itu yang sama cicinya yang itu. Oke. Di Korea. Makasih udah join Frudensia ya, Kak Fruden ya. Iya, betul. Oke, tadi aku udah sempet cerita kayak kamu tuh unik banget, Cieli. Kayak kamu satu dari 1 juta anak TK yang nabung reksadana deh. Kayak tepuk tangan dulu untuk Cieli. Yeay. Ini sejak artis ya. Bingung. Bingung. Oke, boleh nggak kayak kenalin dulu nama, terus tinggal di mana, Cieli umur berapa, lagi TK atau udah SD nih? Nah, Umurnya coba tebak. Oke, kalau dari tinggi kamu ya, kayaknya belum terlalu tinggi. Kayaknya masih umur 4 ya? 4, 5? 5. Salah. Salah. Tadi. Oke, kalian kenalin dong namanya, nama cici-cicinya, terus tinggal di mana sekarang. oke. Dari aku dulu ya. Boleh. Namaku Prudensia. Umurku akhir tahun ini nanti 27 tahun. Tapi karena akhir tahun kita anggap aja sekarang masih 26 lah ya. Iya, masih muda ya, aku juga kayak gitu tuh. Oke. Terus aku tinggal di Jakarta sih. Jadi emang dari kecil juga udah di Jakarta. Background aku sebenarnya aku di bidang kesehatan, aku dokter umum Oh, gitu. Terus sekarang kesibukannya sih kerja sih, jaga klinik di salah satu klinik di daerah Jakarta Barat. Oke, harus berhati-hati dong ya kalau masih praktek ya sekarang. Iya Oke. sih, tetap dengan protokol kesehatan. Kalau cicinya ya itu ya, cicinya Cieli ya. Iya, aku cicinya Celi. Aku Kenalin Esther. Ya, nama aku Esther. Margaret. Margaret Taniaga. Nah, aku umur 17 sih. Tahun ini 17. Agustus kemarin aku 17. sama Masih Cieli SMA, usianya 12 kelas tahun. 3. Iya. Betul. Cieli kamu anak bontot ya? Anak terakhir ya? Anak terakhir Anak ya? terakhir ya? Iya. Iya. Cicinya baik nggak? Cici galak gak? Kadang-kadang suka ngamuk. Oke. Boleh dong ceritain kayak ya Fruden, Esther sendiri itu kayak investasinya tuh apa sih? Mulai investasinya tuh kapan dan investasi apa sih kalau Esther sama Fruden? Oke. Kalau aku kan lulus kedokteran di tahun 2017. Jadi baru punya gaji pertama tuh di 2017. Investasi pertama tuh nggak berani yang macam-macam dulu karena belum ngerti kan waktu itu. Jadi memang waktu itu masih di deposito sama di tabungan aja sih. Terus baru mulai terjun cari-cari tahu tentang reksadana dan lain-lain tuh akhir tahun lalu di 2019. Di 2019 mulai kenal tuh reksadana, terus mulai kenal emas online kayak gitu. Tapi masih beraninya tuh dikit-dikit aja karena memang kan targetnya sebenarnya tujuannya adalah pengen sekolah lagi kan. Jadi masih belum berani nih. Jadi tetap yang banyaknya di deposito, sebagian mulai dikit-dikit dimasukin ke reksadana. Sampai tahun ini mulai banyak karena deposito di bank tersebut makin turun bunganya, jadi sedikit-sedikit mulai dipindahin ke reksadana pasar uang gitu. Terus tahun ini juga mulai ke peer to peer lending sama ke investasi saham.
Gitu Oke, sih. sedikit-sedikit lah ya, tapi akhirnya jadi familiar dan ketagihan ya. Benar, jadinya tuh kayak sekarang tuh kalau sharing sama temen, kalau ngobrolin tuh kayak lebih jadinya jadi ada gambaran sih, jadi lebih banyak bahasannya. Jadi nggak selalu tuh tentang medis, kita kadang juga jadinya bahas investasi, bahas finansial sama teman-teman yang dokter juga, yang non dokter juga gitu. Saling Oke, tukar oke. sharing-sharing aja sih. Iya, ya. Karena emang semua orang tuh butuh investasi ya. Semua orang yang punya uang tuh Betul. butuh investasi sebenarnya. Cuma ya masalah ngerti apa enggak atau kapan ngertinya aja gitu ya. Berarti teman-teman juga Benar. rata-rata udah ini ya, udah mulai di apa? Kalau teman-teman dokter. Beberapa sih memang udah banyak yang lebih ngerti investasi saham duluan bahkan gitu. Jadi banyak kan tuh memang kenalnya tuh dari teman-teman awalnya, terus mulai cari tahu sendiri, mulai nonton-nonton YouTube-nya Feli, YouTube-YouTube yang lainnya juga gitu. Nah, itu mulai berani deh tuh, karena tagline-nya yang mulai aja dulu, jadi mulai deh buka sekuritas, terus download aplikasi-aplikasi tertentu yang kira-kira kayaknya cocok nih investasinya sesuai dengan faktor resiko, profil resiko aku gitu. Jadi mulai deh tuh dikit-dikit di situ. Oke. Satu pertanyaan sebelum ke Esther, dia cerita juga investasinya mulai kapan dan gimana. Pernah rugi nggak, Frodan? Jelas, ini ada satu, jadi aku baru mulai saham tuh, investasi saham tuh di September kemarin. Pas dia udah mulai naik tuh. Sekuritasnya baru jadi kan, karena memang katanya tuh banyak banget yang buka, dia bikinnya lama banget tuh, hampir 1 bulan untuk aktivasi sekuritasku. Gitu. Terus ada satu kejadian konyol ketika mau beli salah satu saham Sido, mau beli malah kayak nggak teliti, malah jadinya jual. Dan itu di bawah harga pasar. Jadi kayak bidnya tuh di bawah, terus kayak di bawah harga yang awalku beli bahkan gitu. Karena emang lagi turun, terus kejual jadinya. Dan itu lumayan sih, tapi sejak saat itu jadi lebih hati-hati sih. Itu menurutku itu pelajaran sih, karena kan emang setiap investasi itu kita mesti ada belajar kan, nggak mungkin selalu untung gitu. Sejak saat itu sekarang jadi lebih teliti sih, kalau oh ini buy, ini sell gitu, harus diperhatiin baik-baik Ya, gitu ya. sih. Kita jadi tahu kalau udah nyoba dan rugi gitu kan. Benar-benar. Oke. Kalau Esther sendiri gimana? Kalau Esther habis itu Cieli ya, siap-siap tuh Cieli, siapin jawabannya tuh. Cieli. Oke. Nah, mungkin Esther mulai cerita kayak terus cerita kayak investasi pertamanya kapan, di mana, dan habis itu gimana tuh pertama kali ngajarin si anak TK itu tentang Oke. Kalau aku awal tuh, Ii kita kan sekamar, jadi kita tuh sering sharing-sharing kan. Jadi Ii awal-awal mulai cari tahu, Ii sharing ke aku. Aku kan nggak tahu kan, jadi aku dengerin aja. Oh iya gitu. Tapi aku nggak ngerti sebenarnya ngomong apa sih gitu. Nah, abis itu karena terlalu sering sharing, jadi kayak dan akunya juga udah mulai nanya-nanya. Oh jadi reksadana tuh gini ya gitu. Oh jadi saham tuh gini ya. Jadinya aku udah mulai ada gambaran, tapi aku belum kepo-kepo. Aku belum cari ilmu sendiri lah, masih cuma dari sharingan aja. Terus karena lagi sekolah online, aku nggak dapat duit jajan dong. Oke. Jadi kalau beli apa-apa pasti aku pakai uang simpanan aku yang aku simpan selama ini. Jadi kayak di kantong gitu, di kantong, dan itu diem aja gitu, nggak bertambah, malah berkurang kan. Jadi aku pikir kok bocor halus ya, kok nggak dapat duit jajan malah berkurang ya kan. Terus akhirnya aku ingat kalau Ii pernah sharing tentang reksadana ini ya kan. Ya udah, dan kebetulan Agustus kemarin aku umur 17 langsung bikin KTP, terus langsung buka reksadana, langsung daftar, terus langsung masukin uang ke sana gitu. Memangnya kamu nggak ada rekening bank ya? Sebenarnya gitu. Sebenarnya mama tuh ada atas nama aku, cuman aku kayak itu tetap aja uang mama gitu. Bukan aku yang rajin nabung, tapi mama cuman bukain atas nama aku, tapi mama yang tabungin per bulannya. Jadi kayak aku sama sekali berantakan deh, aku nggak ada apa-apa gitu. Nah, mulai yang aku punya KTP itu, aku baru buka tabungan sendiri. Oke, nah itu tuh teman-teman. Jadi kalau kita tuh taruh di
ya mungkin kalau si Esther kan taruhnya di kantong gitu kan. Nah, Hmm. teman-teman yang lain yang taruh di rekening bank, tabungan bank, itu juga rawan banget dengan bocor-bocor halus. Jadi kayak, Oh iya, iya. kalau banyak kan, Bener-bener. aku juga gitu. Aku kayak lihat, wah banyak nih uangnya ya, boleh. Kita berarti boleh beli apa nih? Mau beli alat apa? Atau mau beli makan apa kita? Atau beli baju baru gitu. Karena lihat uang di tabungan atau uang di kantong banyak kan. Jadi, Iya, iya benar-benar. tuh pindahin ke reksadana pasar uang yang apa susah diambil gitu lah, mau jual repot gitu kan. Iya. Nah, oke. Kalau Shelly udah ngantuk ya, dia nggak ngerti. Nah, Iya. dia kalau bingung kayak gitu ya mukanya ya. Iya, dia bete gitu kalau udah. Terus gimana? Senyum dong. Kali kasih tahu reksadana ke Shelly gitu. Awalnya tuh kita, karena dia sebenarnya tukang makan, dia tuh nggak suka jajan, nggak suka jajan yang mainan. Jadi tuh dia juga kita kebiasaan kayak memang ada kayak tabungan di rumah gitu loh. Jadi kayak sisa uang jajan atau misalnya dia dapat duit dari kakeknya, dari kungkungnya, itu ditaruh di situ. Jadi kayak semacam celengan gitulah. Nah, dia tuh suka jajan, suka makan, ketimbang beli mainan. Nah, waktu itu satu ketika dia mau, oh iya, nggak gendut, cuman buncit. Buncit, oke, kelihatan tuh, Oke. buncit ya kayaknya ya. Oke, sembunyiin. Buncit. Jadi Lanjut. terus jadinya satu hari itu dia minta makanan favoritnya dia. Sushi teh. Oke, disebut mereknya. Oke, sushi teh ya. Kalau ada yang sushi teh boleh. Terus. Sushi teh. Nah, waktu itu dia minta tuh, dan kita kayak bilang daripada uang itu langsung dibeliin sushi teh, mendingan ditabungin dulu di reksadana supaya nanti uangnya bisa lebih banyak, terus bisa beli sushi teh lebih banyak. Jadi goals keuangannya dia adalah untuk beli makanan kesukaan dia itu. Lebih banyak Jadi kita- sushi teh, siap. Betul, jadi kita tuh iming-iminginya dia untuk nabung di reksadana itu supaya nanti uangnya bisa bertambah banyak. Jadi dia bisa beli sushi teh lebih banyak, kayak gitu. Oke. Jadi sesimpel itu goals keuangannya dia tuh cuman supaya bisa beli makanan favoritnya dia aja sih gitu. Jadi itu sebagai motivasi dia buat mau nabung gitu. Sebelumnya kan emang tabungannya kan di celengan kan. Cuman sekarang itu kita cuman ganti instrumennya aja sih sebenarnya, kita pindahin dari celengan itu ke reksadana supaya uangnya tuh berkembang, nggak cuman kalau di celengan kan stuck gitu aja kan duitnya gitu. Shelly, kamu tahu nggak reksadana apa? Tahu nggak reksadana apa? Kasih tahu. Emang Ali kenapa suka nabung reksadana? Biar apa? Karena nanti duitnya nambah banyak. Gitu. Oh, emang Biar kamu tahu? Tambah Eh, banyak. Tuh. Biar apa tambah banyak? Biar apa tambah banyak? Ali mau apain emang? Buat beli makanan. Bilang Sushi dong ke teh. cicinya dong. Buat beli sushi teh. Oke, semoga bisa beli sushi tehnya banyak ya, terus perutnya makin buncit. Nah, Sampai buncit ya. Oke. Sampai miring perut. tapi Ali, kamu tahu nggak reksadana apa, Ali? Nggak tahu. Nggak tahu. Tetap nggak tahu. Pokoknya bisa bikin ini, bisa beli banyak sushi teh aja ya, pokoknya ya. 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 Agak nge-lag ya dia, makanya dia kesel sama aku. Terus dia beli reksadana pasar uangnya kayak gimana? Soalnya anak TK kan gimana nih cara belinya? Terus banyak kan teman-teman pasti banyak nih yang belum mulai tuh, aku belum punya KTP, gimana Kak? Gitu. Nah, ini anak TK aja, belum SD aja udah bisa beli. Gimana sih caranya anak TK bisa beli? kalau Celi sendiri dia reksadananya masih nitip ke mamanya sih, jadi masih aku suruh ciciku untuk bikin suatu akun reksadana di salah satu aplikasi, dan itu memang kayak khusus untuk punya Celi, jadi kayak dia beliin reksadana pasar uang dari situ tapi masih pakai KTP mamanya
gitu. Oke. Tapi mamanya nabung juga nggak? Mamanya beli reksadana juga nggak? Belum. Enggak Ciciku masih cicinya masih gimana? tipikal yang konvensional. Jadi masih yang kayak investasinya tuh tabungan, terus kayak aset fisik, terus kayak lebih ke investasi ke bisnisnya, kayak kayak gitu sih. Berarti lebih hebat, lebih pinter Celi dong ya daripada mamanya ya. Ayo, Celi lebih pinter ya. Mukanya Oke. bete. Oh kayak DWT, sorry bentar lagi Celi. Habis ini makan sushi teh deh Celi. Tuh, udah tutup Ci ya. Udah tutup ya. Terus kalau di keluarga kalian yang kalian racunin nabung investasi, nabung reksadana itu cuma si Celi atau ada keluarga lain juga? Kalau aku sih, pertama kan awalnya memang dari aku kan. Terus aku pertama dari Esther dulu, karena kita sekamar. Jadi ya, dia adalah korban pertama racunku. Terus mulai ke Celi, karena kita sering bareng. Ciciku pelan-pelan sih, tapi dia masih belum berani banyak. Masih baru mulai pindah dari tabungan ke deposito, kayak gitu. Pelan-pelan. Terus untuk keluarga lain sih belum sih. Terus yang lainnya paling teman-teman aku sih. Jadi kayak kalau ketemu sharing-sharing kayak aku lebih tipikal yang aku cerita sih. Aku sekarang lagi mulai di investasi di misalnya reksadana nih, mulai di saham nih, kayak gitu. Maksudnya kayak aku kasih insight dari aku kayak gimana. Karena menurutku kalau misalnya di tabungan doang tuh, kalau aku pribadi ya, di tabunganku tuh untuk bisa dapat bunga senilai dengan biaya adminku tuh kayak nggak cukup. Malah jadinya tuh lama-lama minus jumlah tabungannya, kayak gitu. Jadi, ya itulah sih pentingnya investasi dibagi-bagi sih di tempat lain, jadi kayak diversifikasi juga. Oh, berarti kamu hitung ya kayak adminnya berapa dan kamu perlu tabungan berapa untuk bisa dapat bunga berapa untuk bisa nutupin admin itu. Kamu hitung? Untuk ngitung segitunya sih enggak, cuman pas aku lihat di mutasinya tuh kayak loh makin lama tuh kayak makin minus loh, kayak dapat bunganya tuh ternyata kecil banget gitu, dan biaya adminnya tuh justru lebih gede kayak gitu, sampai akhirnya pindah ke satu bank yang nggak pakai biaya admin. Oke. Tapi tetap aja sekarang kan makin lama bunganya makin turun ya di bank tersebut gitu, jadi ya tetap harus cari yang lain sih gitu. Oke. Paling nggak supaya berkembang. Aku tuh pas kamu bilang kayak gitu terus langsung kayak ngitung gitu kayak iya juga ya. Itu kayak point of view atau kayak pandangan yang lumayan menarik gitu sih. Nih aku barusan ngitung nih. Kalau misalnya bank apa sih biasa bank yang normal tuh biaya adminnya berapa? 12.000 ya kan? Aku bahkan udah pakai yang tabungan yang nggak pakai buku. Ya, salah satu bank besar yang nggak pakai buku. Sebut aja apa gimana ya? Nggak apa-apa, santai aja. Aku pakai BCA Expresi satunya lagi aku pakai Genius. Jadi yang untuk investasi itu aku lebih ke pindahin ke Genius, yang di BCA itu memang untuk yang sehari-hari aja. Oke. Aku tadi ngitung kan kayak aku kan pakai sorry Sally, bentar lagi ya. Nah, bentar lagi ya. Habis ini besok makan sushi teh ya. Nah, dia udah nggak percaya. Jadi aku baru ngitung, aku kayak ngitung gitu kan. Kalau misalnya kayak BCA, aku tuh admin di BCA tuh 17.000. Kayaknya rata-rata orang tuh 12.000 deh, ya kan? 12.000 per bulan, ya kan? 12.000 per bulan. Terus aku kalikan 12, jadi 144.000 kan per tahun. Betul. Nah, kita mesti punya aset atau tabungan berapa nih di BCA biar bisa nutupin ini kan? Nah, jadi admin per bulan 12.000 dikalikan 12, dapatlah 144.000. Kita bagi dengan bunganya per tahun. Bunganya per tahun kan 0,25% sebenarnya. Ya, 0,25. Terus kena pajak 20%, jadi 0,2%. Jadi 144.000 dibagi dengan 0,2%, 72 juta. Jadi kita perlu punya uang 72 juta di BCA buat nutupin biaya admin kita setiap bulan. Anyway, Anyway, aku cuma kayak langsung random kepo mau ngitung. Nah,
Sally, sorry ya, kayak udah mau makan ya, udah lapar ya. Udah makan, tapi ya emang gitu, dia suka cepat bete, gampang bosan orangnya. Oke. Nah, mungkin terakhir dari Esther atau dari Fruden atau dari Sally kayak apa sih pesan buat teman-teman yang lagi nonton yang mau ngeracunin keluarganya buat mulai investasi? Kalau dari aku pribadi sih, yang pertama kita harus coba dulu sih. Di kitanya sendiri, kita harus pelajari dulu, kitanya harus coba dulu. Jadi supaya ketika kita ngeracunin, kita udah tahu nih kayak gimana. Dan balik lagi, aku selalu bilang sama Esther sih, aku kasih tahu misalnya, aku ada investasi di saham, misalnya ada di peer-to-peer lending, tapi bukan berarti yang cocok di aku juga cocok di dia, karena dia juga belum ada penghasilan kan untuk sekarang. Kayak gitu. Dan dia harus pelajari juga, karena setiap orang kan pasti profil resikonya beda kan, jadi nggak bisa disamain juga gitu. Paling aku kayak sharing, oh ternyata ada loh investasi yang kayak gini, caranya kayak gini gitu. Dan itu pun aku juga berlakuin ke teman-temanku. Ketika aku bilang aku misalnya ada di peer-to-peer atau misalnya ada di saham, aku juga bilang kalau ada resikonya loh, misalnya ada aplikasi peer-to-peer nih, ada yang satu jenis yang ini, yang satu jenis yang ini, misalnya kayak gitu. Nah, aku kasih tahu yang aku tahu ke mereka, aku jelasin, dan itu pilihan ada di mereka gitu. Aku nggak maksain, oh pakai ini aja gitu atau pakai itu aja gitu, enggak. Jadi keputusannya di dia, cukup mereka yang tahu kalau ternyata ada loh investasi yang kayak gitu. Dan satu lagi sih menurutku ya, investasi itu nggak cuman di bagian bukan di keuangan aja gitu. Ternyata investasi itu bisa banyak hal, dari pendidikan kita. Ini yang lagi aku mau kejar, aku mau lanjut ke sekolah spesialis, amin rencananya. Amin. Semoga lancar gitu. ya. Amin. Terus yang kedua menurutku, investasi yang nggak kalah penting itu juga kita harus ada investasi kebajikan atau kebaikan gitu. Itu yang kita bisa sharing ke orang lain, kita bisa sambil bantu orang di situasi yang sulit kayak gini gitu. Dan aku yakin kalau kayak gitu tuh pasti yang baik-baik juga akan datang ke kita sih gitu. Jadi investasi tuh banyak, nggak cuman kadang kan mikir belum punya penghasilan, nggak bisa investasi gitu, nggak punya duit banyak, modalnya belum banyak. Enggak kok, asal punya waktu, asal punya tenaga, asal punya keinginan, kita bisa loh. Bahkan kita investasi paling kecil pun, kita dengan berbuat baik ke orang lain, ke sekitar kita, ke tetangga misalnya, itu menurutku udah investasi sih. Karena dengan kita baik dengan tetangga kayak gitu, pasti mereka akan juga baik ke kita gitu. Bukannya pamrih, tapi menurutku itu hukum alam sih gitu. Jadi investasi itu bisa banyak hal, nggak cuman tentang keuangan. Jadi semua orang bisa menurutku. Oke, thank you. Itu aku setuju banget. Kayak I think walaupun kamu baru mulai di 2017 ya mulai investasinya, 2019? 17 apa 19 ya? 2019 mulai reksadana gitu. Itu Iya, juga kan? salah satu alasanku untuk ngajarin Esther, karena aku merasa aku udah telat banget. Aku di umur 26 tahun baru kenal gitu. Di saat waduh, dia udah bete. Oke, sorry. Oke. Gitu. Jadi di saat udah telat, aku udah ngerasa teman-temanku tuh udah banyak banget yang berkecimpung di sana, lebih banyak dengan menghasilkan return yang mungkin banyak juga gitu. Tapi menurutku nggak ada yang terlambat. Aku kenalin Esther dari sekarang, menurutku sedari dia masih ditanggung oleh orang tuanya kan, jadi setidaknya dari uang jajannya itu dia bisa alokasikan di tempat yang lebih baik gitu untuk masa depan dia sih. Iya. Aku rasa nggak ada kata terlambat lah ya untuk mulai investasi. Kayak the best time is now, the worst time is tomorrow gitu. Dan aku setuju banget, kayak investasi tuh luas banget, jangan dipersempit. Jangan cuma produk-produk keuangan doang, kayak investasi ke diri sendiri, investasi ke pendidikan, investasi ke macam-macam. Kayak kata yang luas itu sayang sekali kalau kita persempit. Thank you Fruden, thank you Esther, thank you Chelly. Abis ini makan. Thank you. Thank you. Jadi cita-citanya mau jadi apa, Chelly? Chelly mau jadi Blackpink. Nyanyi. Bisa nyanyi nggak, Chelly? 1 menit nyanyi. Oh, Chelly mau sulap. Ayo. Tunjukin. Chelly sulapnya Nggak gimana? ada kan? Oke. Ya ada. Wow. Wah, ada lagi.
kamu bisa jadi ya pengganti Deddy Corbuzier ya. Yeay. Oke. Thank you. Terima kasih, Beb. Terima Thank you. kasih. Terima kasih, Civeli. Thank you, Civeli. Makasih ya, Celi. Ya, yeay. Ya, besok makan sushi teh ya. Oh, mau nggak? Ih, Kalau dia bete Nggak mau gitu ya. sekarang duitnya ditabungin. Oke. Good luck ya untuk investasinya. Good luck untuk sekolahnya. Kenapa tuh? Thank you. Amin. Terima kasih. Terima Ini kasih. Thank you. pakai contekan. Pakai contohnya. Jangan nyontek ya, kayak tantenya. Ya udah. Nyontek. Thank Ini you dulu. ya. Ini dulu nyontek. Nyontek. Nyontek apa? Cici dulu. Ketahuan ya, pas bikin contekan kelihatan ya. Kelihatan ya? Diperluin Deli enggak? Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Oh, Lapor bu guru. Oke, ya udah Civeli-nya kalau udah Lapor bu gurunya enggak? lapor nggak? Lapor lah. Oh, oke. Terus kamu dimusuhin Ajar. nggak? Dimusuhin nggak? Dimusuhin nggak? Dimusuhin nggak sama temen Celi yang Celi ituin? Enggak. Enggak dong. Oh, nggak ketahuan ya kamu yang lapor ya? Enggak. Oke, makasih Oke. Kelly udah mau join, udah mau ngobrol-ngobrol bareng. Thank you ya. Sorry nih 30 menitnya. you. Terima kasih. Thank you ya. See you another Thank you. time. Dadah. 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 Thank you ya. Oke. Terima kasih. Oke. Dianya jadi bete. Thank you buat Pruden, buat Esther, sama buat Celi yang udah cerita kayak tentang apa tabungan ala anak TK lah ya. Jadi harusnya kita bisa belajar banyak sih dari Celi dan dari Pruden dan dari Esther ya. Kayak anak TK aja bisa dan anak TK nggak takut gitu untuk mulai reksadana. Racunin teman-teman kamu, racunin keluarga kamu tuh dari apa ya? Dari mimpi sih, kayak tawarkan mereka mimpi gitu untuk bisa beli lebih banyak sushi teh-nya atau bisa liburan lebih sering kayak gitu. Jadi mulai dari mimpi, mulai dari sesuatu yang relate. Ya, dan investasi bodong juga rata-rata kayak gitu tuh. Mulai dari nawarin mimpi-mimpi gitu kan. Ya, makanya mesti berhati-hati juga sih. Anyway, udah mulai ngelantur ya. Setelah ini, jadi 30 menit ke depan, aku mau ngajak mama aku yang aku sering bikin di post, yang aku sering bikin di story mama aku yang ketagihan beli reksadana pasar uang. Oke. Ada nggak ya mama aku? Buat teman-teman yang mau nanya, boleh tulis di apa kolom komen atau tulis di question box juga boleh. Oh, hai mama. Hai. Halo. Oke. Nah, ini mama aku tulis dulu ya, apa investasi ala mama-mama ya. Udah mandi, Ma? Itu kayaknya rambutnya di blow ya? Udah. Oke. Lagi di rumah, Ma? Lagi di rumah. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ngeracunin orang tuanya nih, ya kan? Buat teman-teman yang mau ngeracunin orang tuanya untuk mulai investasi, nah mungkin mama aku bisa ngebantu kayak gimana nih caranya buat ngeracunin, oke? Ma, lagi di Pontianak kan? Iya. Oke, mungkin mama mau share, mama tahun ini umur berapa gitu, nggak usah ya, mau share umur berapa, kerjaannya apa, dan sibuknya apa sekarang, Ma? Sekarang umur mama juga. Nama mama Herina. Biasa dipanggil Mama Amei. Oke. Umur mama 51 tahun. Oke. Sekarang mama ibu rumah tangga, lalu ada bisnis kecil-kecilan. Oke. Oke. Nah, buat teman-teman yang sering ini kan, buat teman-teman yang sering lihat story atau IG feed, aku kan udah tahu nih mungkin ya kayak mama aku ketagihannya tuh beli reksadana. Oke, Ma disuruh pakai bahasa kek, Ma, atau bahasa Teochew, Ma? Coba kayak Kakek mama nggak bisa. Oke. Nggak usah nanti keluar bahasa-bahasa aneh.
Nah, Ma, Jangan. Ya. jangan-jangan. Nah, coba cerita dong, Ma, kayak pertama kali mulai investasi itu kapan dan apa, Ma? Hmm, awal investasi kayaknya udah 2 tahun ya, Feli ya. Hmm, 2 tahun. Awalnya Feli yang suruh Mama beli reksadana, beli saham, tapi Mama nggak pernah mau beli karena kadang-kadang takut begitu. Apalagi kan online kan, kadang-kadang nggak ada bukti, nggak ada apa gitu. Jadi ya Feli ngomong, Mama anggap lalu aja gitu. Jadi nggak pernah. Sampai suatu hari Feli beliin Mama reksadana, bukain akunnya. Jadi udah jadi, Feli langsung kasih ke Mama, "Ma, nih reksadananya udah Feli beli," begitu. Jadi akhirnya Mama masih biarin berapa bulan ya waktu itu ya, Fel ya, nggak di ini ya. Sampai suatu hari Mama coba beli, lalu kok kayaknya gampang ya, gitu. Lalu Mama pernah suatu hari teman-teman Mama tuh kan pernah kita cerita di video yang sebelumnya ya. Teman-teman Mama arisan itu mau jalan-jalan. Lalu uangnya Mama pikir taruh di bank, itu bunga di bank kecil sekali. Oke. Jadi Eh, buat teman-teman yang mungkin ini nih ya, nggak tahu nih ceritanya, nggak nonton videonya. Jadi pernah nih, biasalah ibu-ibu ya, arisan kan. Bukan arisan lah, Mas. Sebenarnya ngumpulin uang gitu kan. ya, ngumpulin uang. Ya, Berapa, Mas, setiap bulan? Kayaknya 500 ya kalau nggak salah. 500.000 per iya. orang per bulan. Iya, Oh, ya. 500.000 per bulan per orang, ada 30 orang, ya kan? iya. Nah, mau nabung selama, pokoknya tahun depan mau kemana, Mah? Mau ke Jalan-jalan. mau jalan-jalan lah, nggak tahu lah mau kemana, pokoknya mau jalan-jalan ya kan. Bukan arisan, sorry, bukan arisan. Jadi Nah, ngumpulin bukan uang, arisan. bukan ngumpulin uang, kasih ke mama, nanti titip ke mama gitu. Nanti pas sudah mau jalan-jalan ada nih uangnya ya kan. Sorry, suara aku kecil ya, masih kecil nggak? Aku udah ini sih. Oke. Nah, Soalnya bukan arisan ya. oke, arisan bukan investasi sih teman-teman. Arisan tuh kayak apa? Iya, pokoknya nanti kita jawab di Q&A ya. Tapi menurut mama arisan tuh investasi bukan? Kayaknya bukan ya. Kayaknya bukan. Soalnya kan uangnya ya muter-muter aja kan. Muter-muter. Iya, lalu kita harus bayar ini biaya 50% untuk ini yang Bandar. bandar, anggap bandar, betul. Jadi kalau misalnya kita nggak ini juga, kalau misalnya kita nggak ada bandarnya juga ya, kayak kan bagi-bagi uang, habis itu nanti cabut undi kan, siapa yang dapat uangnya gitu kan, arisan kan. Nah itu tuh kayak apa ya? Kayak cuma ngerasa, wow dapat uang banyak gitu kan? Ya nggak sih, Ma? Memudahkan kita untuk ini aja, tapi kan ntar juga kita harus kembaliin setiap bulannya gitu. Iya kan? Cuman kita dapat uang utuh aja dalam jumlah banyak. Biasanya kalau kita mau perlu apa, nah kita arisannya kita yang dapat, nah gitu aja. Paling manfaatnya itu aja. Iya, itu tuh kayak nabung, tapi nabungnya ke orang lain. Benar tuh kayak kata Valevi itu ya. Kayak nabung, tapi nabungnya ke orang lain. Nanti bahayanya adalah satu, kalau orangnya hilang, ya kan? Dua, kalau misalnya kita udah dapet menang nih uangnya, biasanya tuh akan langsung kita kayak, wow dapat uang banyak nih. Padahal ya itu uang-uang kita juga yang ditabung, ya kan? Oke, anyway, jadi menurut aku arisan tuh bukan investasi dan menurut aku itu gede banget lah resikonya gitu ya. Lanjut, Mah. Jadi Mama sama teman-teman ngumpulin 500.000 per bulan, 30 orang buat jalan-jalan ke satu tempat lah ya, 1 tahun lagi. Yeah. Nah, terus gimana, Ma? Berarti setiap bulan ada berapa, 15 juta ya, Ma ya? Waktu itu sekitar 15 juta, lalu Mama tabung di bank 15 juta. Waktu itu udah berjalan 3 bulan, itu kan sekitar 45 juta. 45 juta, tapi Mama lihat kok bunganya kecil sekali gitu kan. Jadi pikir ya waktu itu Feli udah
buka akun reksadana pasar uang waktu itu untuk mama. Jadi mama bandingkan dengan uang di nabung di bank sama di reksadana, mama coba gitu kan. Ternyata selisihnya jauh sekali. Jadi mama coba ya udah uang kumpul dari teman-teman ini mama coba masukkan ke reksadana pasar uang. Nah, ternyata setiap bulan itu kan kalau nggak salah udah hampir 100 juta semuanya. Itu. Jadi bunga setiap bulan itu Uang yang mama udah bandingkan dikumpulkan ya? kumpulkan. Ya, hampir 100 juta waktu itu. Jadi dimasukin ke reksadana setiap bulan itu udah hampir 500. Sementara mama simpan dengan jumlah yang sama di bank itu di tabungan itu nggak sampai 100.000. Jadi beda banget gitu. 5 kali lipat. Oke. Iya. Dan nggak akan tahu kan Ma kalau nggak masukin dan nggak nyoba kan Ma? Iya. Mm-mm. Jadi Oke. untungnya Mama, Feli itu ada bukain untuk mama. Iya. Nah, sorry. Ma, itu ada pertanyaan tuh dari Dinang gitu ya, G-nya panjang tuh. Teman-teman Mama tuh awalnya percaya nggak sih waktu Mama mau taruh di RDPU? Mama nggak pernah bilang kalau Mama taruh di RPDU, kan? Mama nggak bilang, tapi Mama masukin itu uang mereka. Tapi pun Mama udah dalam hati bilang sama Feli juga, udah ini Mama coba masuk di RDPU ya, RPDU. RDPU. Kemudian RDPU. Kemudian kalau uang ini seandainya misalnya ada hal-hal misalnya hilang atau apa kan waktu itu Mama juga masih agak takut ya. Jadi ya udah Mama ada 100 juta cadangan di bank di tabungan itu yaitu uang ini kumpulan dari teman-teman gitu. Jadi Mama hanya coba-coba aja gitu. Oke, Nggak jadi bilang. nggak usah bilang ya, nggak usah bilang. Pokoknya mereka tahu beres aja gitu ya. Sebenarnya resiko juga sih ya Ma ya, kayak gitu ya. Ma ditanya, kenapa nggak milih emas aja AI? Emas ada sih ya mungkin emas cuman kalau emas itu ada porsinya lagi lalu kalau kita kan kadang-kadang nggak tahu sewaktu-waktu perlu uang atau apa gitu kan. Nah kalau emas itu kan kita harus jual lagi atau apa kan repot. Nah, kalau kita yang di tabungan atau di apa kan itu dana segar ya. Jadi sewaktu-waktu kalau kita tiba-tiba butuh kita bisa langsung ambil gitu. Oke. Kalau Tapi emas kan kita harus jual. Iya kalau misalnya harganya tinggi atau apa. Kalau harganya rendah jatuh atau apa kan susah dong. Iya, mungkin aku nambahin dikit kayak aku juga kalau jadi mama aku nggak akan taruh di emas, apalagi kalau tahu mau jalan-jalannya tuh 1 tahun lagi. Emas itu lebih cocok untuk di atas 2 atau 3 Jangka. tahun, iya agak menengah lah. Soalnya nggak bisa lihat tahun ini sih, tahun ini super anomali sih teman-teman. Nggak bisa jadiin tahun ini tuh adalah patokan bahwa emas tuh akan selalu kayak tahun ini. Ini tuh ada outlier, hal-hal yang sangat jarang terjadi, jadi jangan dijadikan patokan. Nanti kitanya yang misal gitu. Terus gitu, mama kan uangnya udah ada sebenarnya, teman-teman mama juga uangnya tuh udah ada. Cuma kayak kesel aja kalau taruh di bank tuh cuma berapa, 100.000, 100 juta cuma 100.000 Ya per nggak bulan sampai ya? 100 juta nggak sampai 100.000 waktu itu. Iya kan, kayak ini cuma kesel aja, kayak kalau taruh di bank tuh dikit banget sih. Terus gimana ya Iya. caranya biar kita bisa apa ya, bisa lebih cerdas aja gitu ya kan, taruh uang kita ya kan, sedikit lebih cerdas, nggak usah kerja keras gimana gitu, sedikit lebih cerdas aja, taruhnya beda tempat doang, ya hasilnya bisa kayak 4-5 kali lipat lebih tinggi ya mah kalau yang reksadana pasar uang itu ya gitu. Iya. Dan kalau untuk mimpi-mimpi yang pendek gitu ya, yang cuma 1 tahun, kalau bisa tuh ya menurut aku sih reksadana pasar uang aja sih yang selalu naik. Kalau emas lu bisa naik turun dan itu nggak cocok untuk mimpi-mimpi yang jangka pendek. Apalagi ada spreadnya tuh, selisih jual beli ya kan, kayak gitu. Nah, oke, lanjut mah. Kayak aku kan awalnya tuh udah sering banget nih ngomporin mama, reksadana tuh ini gitu kan, itu udah berkali-kali sampai berbuih-buih gitu kan. Pernah waktu itu aku bikin seminar di Pontianak gitu ya, aku bikin seminar di Pontianak, mama juga ikut gitu, dan aku udah jelasin tuh apaan tuh reksadana, mama juga udah dengar tapi tetap nggak ngerti ya ma.
nggak Oke. ngerti. Kalau sekarang, Ma, jelasin Ma ke teman-teman kayak reksadana tuh apa sih? Hmm, iya sebenarnya apa ya? Waktu itu mama hanya ya mungkin karena mama udah umur zamannya mama kalau reksadana apalagi yang namanya online itu kan agak takut juga kan. Online itu mau cari kemana? Jadi cari amannya ya udah mama di tabungan aja, biarin aja. Memang selama ini di tabungan gitu. Sampai Feli selalu bilang mulai aja dulu, tapi mama nggak pernah memulai gitu. Akhirnya sampai suatu hari Feli mau kasih mama duit, tapi mama bilang ya udahlah, mama masih belum perlu. Akhirnya Feli beliin mama, udah mah aku masukin ini, udah masukin ke reksadana, udah beliin mama reksadana, tinggal mama lanjutkan gitu aja. Jadi mama waktu itu ya udahlah kalau udah terlanjur dibeli kan, mama coba aja gitu kan. Akhirnya mama ketagihan, betul. Lalu mama masih mau tes lagi, gimana waktu mau tarik jual beli itu gampang nggak ya? Nah, mama coba. Nah, waktu itu yang uang teman-teman yang dikumpulin pada saat mulai corona ini, akhirnya kan kacau ya, semua mungkin ada yang perlu atau yang apa, akhirnya kita jalan-jalannya dibatalin. Padahal kita udah bayar, udah ngumpulin setengah, udah hampir setengah gitu kan. Nah, lalu mereka minta uangnya dikembaliin kan. Jadi mama coba tarik padahal mama udah ada cadangan sih, udah dana segarnya udah ada, tapi mama coba ambil yang di RDPU, coba tarik gitu gampang nggak? Ternyata mama langsung tarik separuhnya 50 juta. Hari ini mama tarik, berarti jual ya. Jual, besok pagi uangnya udah cair di bank. Uangnya di bank. Jadi, kok kayak gampang banget gitu kan. Nah, udah jadi mama pikir ya udah separuhnya itu anggap aja reksadana punya mama nggak gerak lagi. Jadi mama tarik yang di bank itu tukeran jadi untuk bayar teman-teman. Nah, bahkan kemarin itu bunga selisihnya yang di RDPU itu berapa mama kembaliin sama teman-teman mama tambahin lagi dengan bunga-bunganya. Jadi teman-teman mama itu bingung, loh uang segitu kok punya bunga segitu gitu kan. Lalu akhirnya mama bilang, Maksudnya kalau teman-teman taruh uang 1 juta gitu, mama balikinnya 1,1 juta gitu lebih. ya, Ma? Nah, betul. Itu tambah bunga yang karena yang dapat di reksadana itu kan karena udah lumayan kan mama taruh berapa bulan itu kan udah hampir 5 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan kan lumayan kan. Jadi semuanya sebanyak berarti 29 ya mama sama mama 30. Jadi sebanyak 29 mama kembaliin juga bunga-bunganya sama mereka heran loh uangku Ini bunga hanya apa? Kok dapat bunga segitu banyak? Kayaknya bunga di tabungan nggak begitu banyak deh. Nah, akhirnya mama cerita, uang kalian ini mama taruh di reksadana. Bunganya jauh lebih besar dari tabungan. Nah, begitu. Tapi mama sih udah bilang, kalaupun kan mereka banyak kalau reksadana kan umumnya yang seumuran dengan mama juga mereka kadang-kadang masih ragu, takut, apalagi online kan. Jadi mama tahu mereka pasti was-was kalau dari awal mama bilang uang itu masuk ke reksadana, mereka pasti ini takut juga kan. Akhirnya mama nggak pernah bilang sih. Tapi mama udah ini kan, memang udah ada cadangan juga untuk ngembaliin kalau pun mereka ada apa-apa gitu di reksadana. Coba-coba aja sih sebenarnya dari awalnya mama coba-coba aja gitu. Jadi, gitu. lalu apa, Ma? Ya itu lalu kemudian yang sisa masih 50 mama terus mama selalu bandingkan dengan yang ada di bank-bank itu kan dengan nilai yang sama kok hanya segitu. Akhirnya kesel juga kenapa nggak mau taruh di reksadana gitu kan. Ya jadi akhirnya mama coba aja bulan ini misalnya masukin 10 juta, ntar 10 juta, gampang gitu kan. Lalu mama coba ini sampai sama mama teliti, baca semua, kayaknya bagus deh, nggak masalah sih gitu. Ya jadi ketagihan sekarang, jadi kalau ada uang ya udah masuk di reksadana pasar uang aja gitu. Ma, kalau misalnya temen mama yang misalnya kan
teman-teman taruh 1 juta, mama balikin 1,100 juta gitu kan ibaratnya. Mm-mm. Teman-teman pada nanya nggak kayak, terus mama cerita kan, ini taruh di reksadana pasar uang. Habis itu teman-teman jadi ikutan nggak kayak, apaan sih itu, ngajarin dong gimana? Dari 30 kan mungkin mama nggak ngomong semua kan, karena waktu itu juga udah corona, jadi udah nggak bisa ketemuan sampai semua gitu. Itu kan teman-teman mama satu gereja atau apa, jadi sejak corona itu kita nggak kumpul lagi. Lalu kan mereka juga ada yang sampai sekarang juga nggak ketemu, tapi adalah beberapa yang ketemu, lalu mama ceritain gitu. Ada sih yang minta mama ajarin, ada mereka juga ada yang masuk. Ada beberapa yang mungkin katanya nggak ngerti, udah jadul gitu kan. Jadi mama bilangin sama mereka, ya udah mungkin memang zaman kita udah udah nggak ngerti lagi, susah. Mama juga awalnya gitu, kalau Feli nggak mulai aja dulu juga mungkin mama suruh mama buka akun sendiri mungkin enggak gitu. Jadi akhirnya mama pesen, coba suruh anaknya belajar, karena sekarang bukan zamannya lagi seperti kita yang jadul-jadul, kerja, terus uang nabung taruh di bank, itu kita akan selamanya kerja, nggak ada hasilnya. Jadi coba suruh anak-anak itu belajar bagaimana berinvestasi, ada reksadana pasar uang, ada saham, ada apa. Tapi kan mama nggak bisa jelasin itu. Lalu mama bilang, ya udah coba nonton YouTube-nya Feli atau apa gitu. Atau lihatlah di YouTube gitu kan. Gitu aja paling mama. Tapi ada beberapa memang mereka udah ini sih. Kalau mama biasa tanya, oh tahu itu yang YouTube-nya Feli yang ngajar investasi, udah buka di Bibit, di Bareksa, yang ngomongnya sih begitu. Oke. Nah, terus ada yang nanya tuh, mama pakai apa apps-nya? Mama pakai Bareksa. Mama tahu nggak mama beli reksadana apa? Reksadana pasar uang apa gitu? Yang aktif sekarang reksadana pasar uang. Tapi mama juga ada beberapa, termasuk yang Feli beliin mama juga yang di saham-saham. Tapi sekarang hancur-hancuran, udah mama biarin aja. Tapi mama nggak nambah lagi, cuma biarin aja dulu gitu. Yang kalau reksadana pasar uang itu kan udah pasti nggak turun kan, selalu naik. Ya paling naiknya juga sekarang agak ini. Kalau dulu 1 tahun bisa 6-7% ya. Sekarang kayaknya tinggal 5 atau 6 gitu aja. Ya tapi masih lebih bagus dibanding di bank gitu. Mama, anyway, dari tadi kayaknya agak mengalihkan pembicaraan ya. Padahal awalnya tadi nanya reksadana tuh apa gitu. Apa? Mama masih mau jawab nggak reksadana itu apa? Udah, pokoknya itu aja lah, udahlah. Mama tahu nggak reksadana pasar uang tuh isinya apa? Kayak kita nabung ya, kita nabung uang tapi di satu sekuritas yang dikelola oleh manajemen investasi ya, itu ya. Iya, Betul nggak? Ya udahlah, aku rasa teman-teman orang tua kita nggak perlu tahu lah ya itu apa, yang penting naik terus gitu ya Maya. Capek juga kayak kasih tahu itu apa. Ya basically reksadana pasar uang isinya deposito sama sama surat utang mah. Oh gitu. Iya. Oke. Apa lagi? Iya Ma, ini nih ada pertanyaan bagus, Ma. Gini. Sorry ya, muka Mama ketutup dikit. Tuh, Ma. Jawab, Ma. Gimana, Ma? Cara supaya ortu mau dengerin sharingan kita tentang investasi. Mungkin Mama pikir kalau untuk anak-anaknya ya, gitu ya. Iya, ini pesan untuk anak-anaknya nih. Mungkin kalau ngomong sama mamanya langsung teori-teori, sama seperti mama sampai ngomongnya berbuih-buih juga mama nggak ngerti. Mungkin juga orang tuanya juga gitu. Menurut mama sih bagusnya boleh kayak Feli ya. Mulai aja beli untuk mama, mungkin ya kecil-kecilan dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali atau apa, lalu bilang, mah coba mah bandingkan mah dengan
tabungan yang mama tabung di bank, coba mana yang bagus gitu. Nah, terus lama-lama mungkin mamanya juga tertarik, oh iya ya kok bisa lebih besar ya gitu. Kalau di tabungan kecil lalu di reksadana besar, mamanya juga tertarik, oh saya bisa beli barang lebih banyak ya dengan bunga yang lebih besar di reksadana. Nah lama-lama mama jadi ketarik juga gitu ikut reksadana gitu. Oke, Gitu aja sih kayaknya. jadi langsung bukain aja ya, bukain, Ya, lalu transfer aja, beliin. transfer aja mungkin 1, 2, 3 kali lah kalau mungkin mamanya masih belum ini 2 kali 3 kali. Nah, lalu suruh mamanya bandingin itu bunga di tabungan sama bunga di reksadana coba gitu. Paling gitu aja. Mungkin aku juga sedikit cerita ya, kayak kalau orang tua itu kan kadang orang pada umumnya kan kita transfer ya, maksudnya setiap bulan ada penghasilan kita akan transfer uang ke orang tua kita gitu kan, kayak normalnya gitu kan, ini tradisinya kan gitu ya kan. Nah tapi kalau aku pribadi aku tuh mikir kayak mama masih kerja gitu, mama nggak butuh transferan uang dari aku setiap bulannya, jadi daripada aku transfer uang ke mama yang mama juga nggak butuh, mendingan aku bukain aja rekening reksadana, terus aku transferin aja gitu, aku beliin aja, karena mama nggak bisa beli reksadana pasar uang, beli reksadana saham sendiri tuh awalnya nggak bisa. Kalau apa ngasihin uang sendiri kan bisa kan, ya mama nggak bisa apa, nah itu yang aku bantu. Jadi menurut aku sih itu cara yang lumayan unik ya, dan orang nggak banyak orang yang gitu, orang masih transfer uang ke orang tuanya, padahal dia bisa tuh beliin orang tuanya reksadana ya Maya. Iya, Oke. mulai aja dulu. Lalu ini kalau misalnya kita masih kurang apa ya, masih agak takut-takut, kurang percaya atau apa, coba aja kita utak-atik sendiri gitu. Misalnya nggak banyak sih, coba aja dijual. Kan kita udah beli nih, Feli udah masukin untuk mama. Nah, mama coba, oh bisa nggak mama tarik uangnya? Mama coba tarik lagi gitu kan. Ternyata gampang, hari ini tarik, besok pagi udah masuk di bank gitu. Lalu mama coba beli lagi atau apa gitu kan. Nah, kan mama kadang-kadang kan orangnya yang perlu harus hati-hati juga kan, nggak langsung percaya gitu sama Feli. Mama cek ternyata di email kita juga di ini jelas sekali ada uang kita berapa di bank kustodiannya kan. Nah kan dari bank kustodiannya juga ada email ke kita, ini uangnya berapa itu jelas kok. Jadi kita nggak takut gitu bahwa uang kita ya kayak ini investasi apa, abal-abal kah atau apa, enggak gitu. Cuman ya memang mungkin investasi udah zaman milenial kayak gini gitu. Jadi bukan di tabungan lagi yang tiap bulan kita tinggal print bunganya berapa gitu. Itu sampai kapanpun ya nggak seberapa. Oke. Ini aku mau ngejawab, tadi ada yang nanya kayak aku emang bukain account untuk mamaku di Bareksa. Soalnya waktu itu belum ada bibit, bukan kenapa Bareksa, karena waktu itu belum ada bibit gitu. Waktu itu beliin mama kapan ya? Kayaknya udah lama ya, akhir 2018 kalau nggak salah. Jadi 17 ya? 17. Masa ya? Oke, iya. Dan bibit kan baru ada 2009. Tapi sama aja sebenarnya Bareksa bibit terserah. Karena waktu itu adanya Bareksa doang nih yang misalnya yang online dan lumayan lengkap. Buka akunnya atas nama mama, pakai KTP mama, iya. Jadi aku juga waktu itu sampai agak repot sih. Jadi buka account pakai KTP mama, terus kan transfernya kan harus pakai rekening yang namanya mama kan. Rekening. Iya. Nah, terus kan aku yang beliin nih, ya kan Ma? Aku yang beliin kan. Kita sampai ke BCA untuk bikin akun baru, kartunya aku bisa pegang gitu. Karena nggak mungkin aku pegang kartu banknya mama kan, yang udah ada kan, nggak mungkin kan. Jadi kita sampai serepot itu sih, emang agak repot sih. Tapi ya oke lah ya Ma ya. Oke. Terus tadi mama sempat bilang bank kustodian, percayalah mama juga pasti nggak tahu bank kustodian. Ma, bank kustodian apa Ma? Uang kita yang kita simpan di misalnya yang di Bareksa itu kan dia kan pasti simpannya di satu bank juga, itu kan namanya bank kustodian ya. Kalau mama baca-baca di itu. Ya. Jadi uang kita nggak di Bareksa ya Ma? Ya bukan, kan Bareksa juga nyimpannya di satu bank juga gitu. Gitu. Kalau mama lihat itu di bank HSBC ya.
Iya Bangku kali ya. stadionnya. Iya. Terus oke, mungkin karena waktunya udah sisa 3 menit, mungkin Mama boleh ini apa kayak sharing sekalian penutup. Sebenarnya orang tua kita tuh, orang tua teman-teman yang nonton tuh takutnya apa sih? Kenapa kalau diajak tuh ragu, nggak mau, apa malah diceramahin kayak gitu? Kenapa sih Apa yang bikin orang tua, mama-mama, papa-papa tuh takut sih untuk mulai investasi? Dan apa nih kayak habis ini apa yang bisa dilakuin teman-teman nih untuk ngajak orang tuanya investasi? Ya seperti kalau dari orang tua itu ragu atau takut atau apa kan itu wajar ya, karena yang seukuran mama itu kan masih jadul, semua serba konvensional. Kalau apa-apa perlu bukti, kayak kalau di tabungan kan di print bukunya atau apa-apa semua jelas kan. Nah sekarang zaman sudah berubah, jadi kan otomatis mungkin nggak perlu pakai yang buku bank lagi atau apa-apa kan. Nah, jadi secara online. Nah, kalau waktu zaman Maman yang namanya online itu kan takut kan karena kita nggak ada pegang bukti atau apa-apa gitu. Nah, tapi kalau udah zaman Feli, zaman sekarang itu kan apa-apa serba online gitu. Jadi yakin nggak maksudnya nggak usah takut gitu. Nah, wajar lah kalau yang zaman mama juga gitu dulu kan takut kok nggak ada bukti apa-apa, hanya taunya di online, pegang di HP atau di apa gitu kan. Nah, tapi ya setelah ini ternyata nggak ini kan, maksudnya. Harus setelah cobain ya Maya. Nah, setelah cobain kan enggak. Nah, kalau misalnya anak muda yang mau ngajarin mamanya, ya kalau teori-teori jangan banyak teori, langsung praktek aja, mulai aja dulu, beliin untuk 100.000 kan bisa kan, 100.000, 200.000 atau 1 juta atau apa, beliin aja dulu 1, 2, 3 kali atau apalah gitu ya. Nah, jadi ajarin mama, kasih mama perbandingannya, oh ini loh gitu. Nah, kalau misalnya mamanya lihat, oh iya bagus, nah pasti ujung-ujungnya pasti akhirnya oke, jadi ikut gitu. Nah itu sih cara yang paling ampuh mama pikir. Oke, nggak usah kasih tahu apa ya dikasih tahu berkali-kali juga nggak ingat kali ya ya. Iya, sampai diceraman gimana sampai mulut berbuih-buih juga kalau misalnya kita nggak ada bukti nyatanya, pasti orang tua kita nggak percaya. Kayak mama sering marah-marahin Feli, apa itu? Nggak nanti hilang atau apa kan? Dulu kan mama pernah bilang gitu kan. Nah, tapi ya udah Feli biarin, terus Feli langsung beliin untuk mama. Nih udah Feli beliin reksadana untuk mama nih awal-awal 10 juta. Nah, gitu. Terus mama lihat, udah biarin. Waktu itu mama masih belum gitu percaya, udah biarin 10 juta itu biarin sampai berapa bulan ya, biarin. Nah, terus akhirnya baru mama waktu yang mau arisan yang waktu itu kan, mama lihat kan bedanya jauh dibanding dengan yang di tabungan. Udah mama cobalah ya nggak apa-apa. Ternyata ya lebih bagus di reksadana gitu. Kalau nggak coba nggak akan tahu ya. Jadi coba dan mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Kan suka mulai aja dulu ya. Iya. Oke. Thank you teman-teman yang udah join. Thank you buat Mama, thank you buat Fruden, Esther sama Celi yang tadi udah sharing-sharing juga. I think dari dua orang ini tuh orang yang kayak susah banget untuk investasi. Pertama orang tua kita, kedua anak TK gitu. Siapa yang ngebayang anak TK akan nabung reksadana ya kan? Tapi ya jangan mau kalah sama sama mama-mama sama anak TK ya Maya. Oke, thank you teman-teman buat yang udah